Masih membahas terkait dengan transfer data ke Amerika Serikat, data kita punya siapa begitu, dari apa yang kemudian kita angkat di judul kita malam hari ini di Arah Angin TVRI. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, saya langsung ke Prof. Prof. Menkom Digi ini mengatakan kesepakatan ini justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia atau warga negara kita ketika menggunakan layanan digital perusahaan Amerika Serikat seperti medsos, Meta, Instagram, dan lain-lain. Bagaimana kemudian pendapat dari Prof. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah yang disampaikan itu adalah framework untuk negosiasi. Jadi masih belum kesepakatan. Jadi ini kerangka untuk bernegosiasi. Masih dilakukan negosiasi ya, sekarang kata Presiden ini, menurut info masih dilakukan proses negosiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di situ ada hal joint statement itu menyebutkan bahwa akan dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan digital trade yang selama ini menjadi hambatan. Jadi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, Trump itu yang mengenakan tarif, ya kan? Tetapi ada nama lembaga di Amerika Serikat namanya USTR, United States Trade Representative. Nah, USTR ini menerima komplain-komplain dari pelaku usahanya yang merasa dihambat di berbagai dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, jadi menurut para pelaku usaha yang disampaikan ke USTR ini adalah kalau mereka misalnya Netflix atau tadi Google dan lain sebagainya, mereka itu harus membuat PT di Indonesia. Jadi misalnya PT Netflix apa begitu ya, atau PT Google Indonesia gitu, mereka harus punya di sini, dan itu kan mereka mendapatkan data dari Indonesia. Nah, data itu kemudian menurut Undang-Undang PDP, kalau mau ke luar negeri boleh, tapi ada persyaratannya. Misalnya persyaratannya di Amerika Serikat harus ada perlindungan yang sangat ketat. Nah, masalahnya di Amerika Serikat perlindungan terhadap data pribadi itu nggak seperti di Indonesia dalam satu undang, tapi fragmented, ada di mana-mana. Nah, lalu kemudian juga ada persyaratan-persyaratan lain yang oleh pelaku usaha Amerika Serikat seperti Netflix dan lain sebagainya itu, mereka mengatakan bahwa kita bagaimana mau mengolah data misalnya di Amerika Serikat. Jadi ini bukan data yang pemerintah Indonesia kemudian akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat, bukan. Jadi yang namanya data ke Netflix itu kan ada nama, lalu ada nomor rekening banknya, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian akan oleh pihak Netflixnya itu sebenarnya bisa diolah di Amerika Serikat. Nah, cuman tadi yang saya katakan, ketika mau dikirim itu lalu dianggap sebagai hambatan. Nah, itu yang terus kemudian USTR memasukkan ketentuan ini sebagai bagian dari negosiasi. Sebenarnya bukan permintaan dari Presiden Trump. Nah, ini yang menurut saya kalau misalnya berhasil ya dari pihak USTR Indonesia ini kalah, konsekuensinya Undang-Undang ITE itu harus dirubah. Undang-Undang PDP harus dirubah. Nah, pertanyaan kita adalah kedaulatan kita di mana nih? Nah, itu. Kalau misalnya undang-undang, peraturan perundang-undangan itu diubah, dan nanti masalahnya juga kan itu masuk dalam prolegnas, termasuk prioritas untuk diubah atau tidak. Nah, itu yang juga jadi permasalahan nantinya kalau misalnya tim negosiasi kita tidak kuat dalam mengatakan enggak, ini memang ketentuan yang ada di dalam hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu. Seharusnya ada ketegasan begitu dari Gedung Putih, apakah juga menghormati undang-undang kita begitu. Betul. Ya, Prof. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Soleh. Bang Soleh, ini terkait dengan kedaulatan kita begitu, artinya bagaimana jika nanti ada perubahan-perubahan terkait dengan beberapa undang-undang kita, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi juga begitu, apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Hikmanto. Bang Oleh. Pada dasarnya DPR di pimpinan Pak Puan sudah menyampaikan ke publish secara luas ya, dimuat di berbagai TV dan juga di media sosial, bahwa mengingatkan kepada pemerintah
untuk hati-hati soal tukar data ini. Nah, ini kan sudah diingatkan oleh DPR melalui pimpinan. Nah, terkait teknis tukar data ini, kita DPR kan tidak tahu teknisnya apa yang mau ditukar, apa yang mau diserahkan, klaster data mana saja yang diperbolehkan, mana yang tidak. Apakah ini mencakup data semua tanpa ada klaster atau bagaimana? Rakyat kita juga nggak tahu, karena memang seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwasanya ini masih tataran tahap negosiasi, belum final. Saya yakin dan percaya pemerintah juga akan berhati-hati dan terutama akan mempertimbangkan saran dan pendapat dari DPR. Nah, bagaimana ini jikalau misalkan tadi kita tidak mampu bernegosiasi untuk mengatakan tidak menyerahkan data? Saya sepakat bahwa ini tidak semudah itu, karena memang soal data ini kan sudah ada Undang-Undang nomor 22 tahun tentang data itu sendiri. Kemudian ada Undang-Undang ITE. Ini kan memang harus dirubah betul. Bahwasanya dalam klausulnya ada tambahan bahwa data kita atau pemilik data tidak berkeberatan kan. Bahkan negara Indonesia sendiri akhirnya pemerintah dalam hal ini DPR atas nama rakyat menyetujui. Ya, kalau misalkan hari ini tukar data, kalau misalkan kata pemerintah ini aman, kita juga belum tahu proses amannya ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu kami tetap ingatkan dan berikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah untuk hati-hati soal tukar data ini. Walaupun pada dasarnya salah satu contoh misalkan paspor ya. Paspor kita misalkan sudah e-paspor misalkan. Ini kan terkoneksi ke seluruh imigrasi misalkan. Imigrasi bukan hanya imigrasi kita, tetapi imigrasi belahan dunia. Kemudian kredit card misalkan, itu juga sama. Data-data kita sudah terkloning oleh sistem mereka. Nah, hanya saja ini yang dikhawatirkan ini adalah data-data yang sifatnya yang personal. Salah satu contoh misalkan soal rekening misalkan. Soal rekening kan hari ini kan banyak yang cloning rekening tiba-tiba saldo kita menjadi hilang misalkan, atau salah transfer atau bagaimana. Ini juga perlu keamanan yang betul-betul terjamin. Ya, oleh sebab itu pada dasarnya DPR ya tentu tetap mengingatkan bagaimana agar transfer data ini aman untuk Indonesia, aman untuk rakyat Indonesia. Artinya apakah kemudian nantinya akan memanggil juga dari perwakilan pemerintah untuk kemudian menjelaskan secara rinci, secara jelas begitu, karena harus juga karena masih dalam proses negosiasi, artinya tim negosiatornya juga harus kuat juga artinya nantinya. Bang Oleh. Saya rasa kita memberikan dulu kesempatan kepada pemerintah, karena memang kedua negara juga belum final ini. Finalnya seperti apa? Secara otomatis pemerintah pasti akan lapor kepada DPR bahwa perjanjian tukar data ini skemanya seperti ini. Dan tentunya juga harus ada persetujuan sesungguhnya ya. Karena ini menyangkut hak privasi warga Indonesia. Tanggapan Prof dulu sebelum nanti ke Mas Tama juga Mas Wai. Artinya harus menunggu final dulu sebelum nantinya kita bernegosiasi lagi, atau bagaimana kemudian harus kita duduk bersama dulu dari Komisi 1 DPR, dari seluruh pihak termasuk kementerian, atau seperti apa seharusnya Prof? Ya, yang pasti kita harus menunggu sampai tim negosiasi yang di Amerika Serikat selesai. Oke. Seperti apa hasilnya. Tapi ya untuk kita pahami bahwa
pada waktu pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Trump melalui sambungan telepon, nggak ada pembicaraan mengenai masalah ini sebenarnya. Ini kan baru muncul setelah tertulisnya, ya. Jadi pembicaraan itu dibuat secara tertulis dan ini dianggap sebagai joint statement antara dua pemimpin walaupun tidak bertemu. Jadi sebenarnya tidak ada dimunculkan. Makanya yang saya tadi katakan, ini USTR. Kalau USTR sejak lama sebenarnya komplain tentang kekayaan intelektual yang tidak dijalankan dengan baik di Indonesia, lalu kemudian tentang ini dan lain sebagainya. Nah, dia masukkan di sini sekalian. Nah, ini yang kita harus hati-hati para negosiator kita. Itu pertama. Yang kedua, ini saya baru dapat berita bahwa Trump akan menerapkan tarif ya bagi negara-negara yang belum bernegosiasi itu mulai dari 15% paling rendah sampai dengan 50%. Sampai dengan 50%. Nah, tapi kan 15%, kita 19%. Kita 19%. Dimintain ini macam-macam. Nah, ini yang kita harus tunggu nih. Ya kan, jangan sampai tim negosiasi kita mundur. Nah, yang ketiga, tim negosiasi itu juga harus paham bahwa waktu mereka negosiasi, mereka harus sampaikan dong keberatan-keberatan apa yang terjadi di Indonesia. Misalnya masyarakat membuat kehebohan, satu. Yang kedua, kalau misalnya ini mau dipaksakan, perlu waktu. Nggak bisa besok langsung undang-undangnya dirubah, gitu kan? Karena DPR pun nggak bisa atas perintah dari negara lain untuk kemudian mengubah undang-undangnya, begitu kan? Ada proses yang harus dilalui dan itu akan memakan waktu. Nah, jadi jangan sampai tim negosiasi kita cuman yes ya aja, gitu ya, good, very good, gitu kan? Nggak boleh. Jadi keras juga. Harus keras juga. Iya, nanti kalau nggak kasihan Pak Oleh yang harus ngebut-ngebut buat undang-undang kan gitu. Bang Bay, tanggapannya? Ya, apa jadi yang tadi disampaikan Prof. dan juga Bang. Ya, jadi memang itu ada kekurangan di dalam undang-undang PDP kita. Jadi kalau secara konsep hukum pelindungan data pribadi maupun juga praktek di banyak negara, salah satu klausul pengecualian ketika kesetaraan itu tidak tercapai dari negara penerima ke negara pengirim itu adalah dengan perjanjian internasional. Tapi kalau kita baca ketentuan pasal 56, klausul terkait dengan perjanjian internasional itu tidak ada sebenarnya. Jadi di situ justru langsung meminta persetujuan dari subjek data. Nah, ini yang sebenarnya memberatkan bagi perusahaan Amerika untuk secara langsung meminta transfer data, meminta persetujuan dari subjek data ketika akan melakukan transfer data dari Indonesia ke Amerika Serikat gitu kan. Padahal selama ini kan prakteknya itu sudah dilakukan gitu kan. Karena memang mereka tidak memiliki data center di sini. Data centernya ada di California, ada di Alaska, ada di Irlandia dan sebagainya gitu kan. Itu satu soal. Yang nanti itu juga akan membuka pertanyaan konstitusional sebenarnya gitu kan. Apakah perjanjian ini bisa disebut sebagai dasar hukum di dalam melakukan data transfer gitu kan, karena memang secara legal tidak termaktub di dalam undang-undang PDP kita. Itulah kenapa kemudian kelanjutan yang berkaitan dengan model contractual clauses atau standar contractual clauses terkait penerapan standar pelindungan data pribadi ketika transfer data itu dilakukan itu menjadi penting gitu ya. Jadi ketika misalnya Google akan melakukan transfer data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat, maka dia memenuhi standar contractual clauses tertentu bahwa dia akan menerapkan standar tertinggi pelindungan data pribadi terhadap data pribadi warga negara Indonesia yang disimpan, yang diproses di Amerika Serikat gitu ya, untuk kemudian memastikan perlindungan itu betul-betul dilakukan gitu kan. Termasuk tadi misalnya ketika terjadi persoalan gitu kan. Yang kedua terkait dengan posisi DPR sebenarnya, kita kembali ke ketentuan pasal 11 konstitusi kita gitu ya, bahwa setiap international agreement termasuk bilateral agreement ini kan sebenarnya kan bagian dari perjanjian dagang ya, yang itu juga masuk kualifikasi sebagai bilateral agreement antara satu negara dengan negara yang lain. Di situ ada klausul persetujuan DPR gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga nanti perlu gunakan oleh DPR wewenangnya untuk misalnya menggunakan hak bertanya gitu kan. Apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum kemudian justru sudah ada kesepakatan antara para negosiator Indonesia dengan Amerika Serikat. Tapi ternyata ketika kembali ke DPR, gitu ya? DPR itu kemudian menolak, kami tidak setuju dengan perjanjian ini. Itu kan malah kemudian mengakibatkan dampak yang kurang baik juga bagi pemerintah kita terutama gitu ya. Boleh nggak saya sampaikan dua catatan? Pertama adalah perjanjian internasional yang tadi dimaksud itu tidak mengikat warga negara. Perjanjian internasional itu mengikat negara-negara. Sehingga untuk mengikat negara, ketentuan dalam perjanjian internasional itu harus ditransformasikan, harus diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Itu yang makanya kalau misalnya kita sepakat, itu berarti
undang-undang PDP tadi pasal 56 harus dapat persetujuan dari kita gitu ya. Itu harus diubah. Karena kita kan memberikan ke PT di Indonesia, Badan Hukum Indonesia. Yang kalau dari PT Indonesia ini, Netflix Service Indonesia, itu tidak boleh langsung menyerahkan ke induknya di Amerika Serikat. Itu yang jadi permasalahan. Nah, yang kedua, bahwa soal perjanjian yang mendapatkan pengesahan dari DPR, itu di pasal 10 memang diatur. Tetapi kalau yang berkaitan dengan ekonomi, prakteknya ratifikasi itu tidak bersama DPR. Tetapi bisa langsung dengan peraturan presiden. Nah, di sini yang terus kemudian menjadi pertanyaan, pelibatan DPR dalam hal yang seperti ini, itu di mana gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ratifikasinya dalam bentuk peraturan presiden, karena dari pemerintah udahlah setuju aja, nah, nanti akan merepotkan karena sekali lagi pada waktu menerjemahkan itu ke dalam undang-undang itu yang DPR akan bertanya, tunggu dulu kenapa harus seperti ini, kira-kira. Nanti saya minta tanggapan Bang Oleh, singkat saja Mas Tama. Jadi kalau menurut saya nggak perlu undang-undang PDP. Tidak perlu ngapain? Di undang-undang PDP itu di pasal 56 itu ada 5 ayat yang menyebutkan bahwa ketika kita melakukan pertukaran data harus ada tadi adequacy gitu. Kemudian yang ayat 2-nya kalau misalkan ada kedudukan lembaga PDP, mereka juga harus ada gitu. Kalau ternyata nggak ada, harus ada izin dari subjek data pribadi. Jadi sebenarnya tinggal selesain aja peraturan pemerintah tentang pelindungan data pribadi yang sudah bertahun-tahun sampai sekarang nggak jadi-jadi gitu. Setelah itu untuk jalannya gimana? Segera bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi. Kalau ngerubah undang-undang PDP lagi, saya sama Mas Wahyudi ini dulu ngawal PDP ini sampai 5 kali deadlock, setengah mati ini keluar nih undang-undang. 10 tahun sih advokasi media. Iya gitu. Kalau sampai dirubah lagi, pasti akan lama lagi. Ini udah ada nih undang-undangnya nih, tinggal dijalanin doang. Masalahnya adalah ini undang-undang nggak dijalani dengan benar gitu. Tidak dijalankan dengan benar. Iya, dan kementerian bertanggung jawab untuk peraturan pemerintahnya gitu. Ada 250 lebih pasal gitu. Sekarang kemarin infonya udah 200-an udah dibahas gitu. Sampai sekarang belum jadi gitu. Dan yang terakhir adalah Badan Perlindungan Data Pribadi. Percuma kita punya undang-undang PDP, percuma kita punya peraturan pemerintah, kalau lembaga otorisasi nggak ada, siapa yang mau jalanin gitu. Nah, itu yang harus dijalankan sekarang ini dalam waktu dekat. Nah, masalah negosiasi menurut saya kayaknya nggak mungkin, Prof. Ada pemerintah Amerika mengeluarkan statement ini tanpa ngomong dulu sama orang Indonesia. Kalau dia nggak ngomong, ya kita cancel aja. Nggak ada kita ngomong-ngomong gitu, nggak ada tuh perjanjian itu. Selesai udah urusan. Ini pasti kita sudah pernah ngomongin nih masalah perjanjian data transfer ini gitu. Oleh karena itu segera harus diatur gitu. Oleh karena itu kenapa saya bilang sekarang nih konsennya adalah pemerintah harus segera nih menyelesaikan. Ini sebenarnya sih USTR menunggangi apa yang diinginkan oleh Trump. Jadi kalau USTR ini kan memang dia yang menerima keluhan-keluhan dari pelaku usahanya. Dan listnya itu banyak sekali. Nah, kebetulan Trump punya kebijakan pengenaan tarif, kan dia mau bilang nih, kalau misalnya antara Cina dengan Amerika Serikat, Anda tahu sekarang who is the boss, Anda silahkan datang ke kami, ngemis-ngemis ke kami, ya kan? Nanti kita okekan gitu kan. Nah, USTR masukin, tolong masukin ini juga. Jadi poin ini ada kemungkinan liar nih, Prof, berarti ini. Poin ini ada kemungkinan poin liar yang belum mendapat kesepakatan. Sama Trump, tapi dimasukkan karena kan kepala USTR lain sama Menteri Perdagangan. Ini semakin menarik sebetulnya, Prof. Tapi kalau merespon hal itu seperti apa? Dari apa yang tadi sudah diungkapkan? Kalau misalkan kesepakatan itu tidak diomongkan oleh pihak Indonesia ke Amerika, ya udah orang nggak ada kok. Harus tegas. Contoh ya, USTR yang lainnya, dia minta dulu itu sertifikasi halal harus dihilangkan. Karena apa? Itu dianggap sebagai penghambat daging-daging sapi dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia karena ada halal. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kris. Kris ini itu menurut mereka menghambat pelaku usahanya, visa dan master itu akan kekurangan pangsa pasar. Nah, kan kita bilang nggak fair dong kalau kayak begitu. Kita kan punya kedaulatan. Soal sertifikasi rakyat kita mayoritas Islam kan harus melindungi. Lalu soal kris, kita bisa mendevelop ini dengan harga yang mahal. Sekarang masyarakat terbantu dengan adanya kris ini. Bahkan diakui di beberapa negara juga kris. Iya. Lalu kemudian dia minta supaya visa dan master bisa bersaing di Indonesia, dimatikan, dikerdilkan kris. Kan nggak fair kalau seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dari sana banyak listnya masalah-masalah itu. Maka pada waktu pertama kali Pak Erlangga pulang, Menko Perekonomian pulang ke Indonesia dan menyampaikan hasilnya, bahkan pada waktu itu katanya mau dinaikkan gitu kan, itu termasuk juga sertifikasi halal hilang. Jadi kepala badan sertifikasi halal siapa? Babeh itu
udah nggak ada kerjaan lagi kalau misalnya memang disetujui kan begitu. Baik. Tapi di dalam perjanjian ini sebenarnya disebutkan tuh Indonesia has committed to address. Artinya apa? Indonesia telah Ya, berkomitmen. tapi kan gitu itu joint statement. Joint statement yang dibuat atas dasar pembicaraan antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo. Yang sebenarnya Bapak Presiden nggak ngomongin soal itu. Bapak Presiden itu bicara soal pertanian, kita beli sampai dengan 4,5 miliar US dollar. Terus kemudian juga masalah energi, Boeing 777. Terus kemudian satu lagi apa itu? Kan dibicarakan. Tapi nggak masalah ini. Ini yang saya katakan ditunggangi oleh USTR. Berarti yang berkomitmen siapa nih kalau nggak Pak Presiden nih? Oke. Berarti kan ada Enggak, ada yang tapi ini berkomitmen. makanya itu Gitu. yang saya pikir gitu ya. Di level Bapak Presiden sih nggak mungkin dia buat kayak begini. Tetapi di level apa Negosiator namanya ya, berarti ya? negosiator ya, siapa yang merancang ini? Betul. Kok dia mau aja buat joint statement seperti ini? Iya, berarti. Baik, saya langsung minta tanggapan dari Bang Oleh. Bang Oleh, artinya bagaimana ini DPR melihat apa yang tadi sudah diperdebatkan antara Profik dan juga Mas Tama juga. Artinya tadi USTR ada yang menunggangi berarti ada dugaan USTR menunggangi dari kesepakatan ini begitu. Bagaimana kemudian DPR menilai ini? DPR hanya memandang bahwa Indonesia ini punya undang-undang perlindungan data nomor 27 tahun 2022. Sepanjang pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia tunduk pada undang-undang tersebut tidak ada masalah. Tetapi jikalau misalkan transfer data ini melanggar Undang-Undang PDP 27 2022, ya tentu DPR akan bertanya, ini ada apa? Nah, namun demikian kita kan sudah mendapatkan informasi dari Komdigi sudah, dari Istana sudah, dari Pak Erlangga sudah. Mereka mengatakan bahwa tidak melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. DPR hanya ingin menonton apakah pemerintah ini melaksanakan undang-undang ini nggak melindungi data warga kita, tidak. Kalau misalkan dia melenceng dari undang-undang itu, ya tentu kita juga tidak akan sepakat. Sepanjang tidak ada klausul, tidak ada pasal yang dilanggar terhadap perlindungan data sesuai yang termaktub di dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 22 tentang PDP itu sendiri, ya tidak ada masalah. Tetapi jikalau itu dilanggar, maka ya kami juga akan bertanya dan tentu kami juga akan rekomendasi lain. Jadi sementara ini puas cuma nonton aja nih DPR, Bang Oleh, atau gimana nih? Ya artinya kan kita kan sudah ada undang-undangnya. Menjalankan undang-undang kan eksekutif dalam hal ini. Kita hanya mengawasi. Nah sekarang dari debatable seperti yang terbuka di media seperti ini kan kita juga belum tahu. Hanya mendengarkan keterangan dari Pak Erlangga, dari Komdigi, dari Istana. Bahwa mereka kan tiga-tiganya berstatement tidak ada data yang akan dirugikan. Mereka akan tunduk pada undang-undang PDP 27 tahun 22 kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita? Nah, kita juga belum tahu sesungguhnya final daripada perjanjian ini seperti apa finalnya. Nah, kita juga sebenarnya quote and quote ya. Sesungguhnya kita belum membicarakan hal-hal yang spesifik. Sesungguhnya jikalau misalkan sudah ada draftnya seperti ini, kita tentu bisa baca dan bisa compare baik itu ke undang-undang maupun secara global. Tetapi hari ini kan belum tentu. Prof sendiri kan belum tentu apa poin-poin perjanjiannya seperti apa. Di antara kita juga kan belum tahu. Nah, oleh sebab itu maka DPR kekeh pada prinsip bahwa pemerintah harus tunduk pada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Saya langsung ke Bang Wai. Bang Wai, tanggapan Anda, DPR masih tadi draft finalnya, masih menunggu draft finalnya begitu?
Ya ini kan memang aspeknya memang perjanjian dagang ya, tetapi kan kemudian implikasinya ke banyak hal gitu ya, bahwa kemudian ada isu-isu yang terkait juga dengan keamanan nasional ya, seperti yang tadi saya contohkan bahwa Pengadilan Eropa membatalkan EU-US Privacy Shield salah satunya adalah karena pertimbangan pelanggaran privasi yang berisiko dilakukan oleh pemerintah federal ya, di mana kemudian Foreign Intelligence Services Act maupun beberapa executive order, peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat itu memberikan wewenang kepada otoritas keamanan nasional Amerika Serikat termasuk intelijen untuk melakukan surveillance, melakukan pengawasan terhadap data-data pribadi warga negara dunia yang disimpan di teritori Amerika. Itu satu hal gitu ya. Yang kedua memang ini kan ada aspek ekonomi politik dalam konteks perang dagang antara US dengan China juga gitu ya. Di mana kemudian hari ini sebenarnya data itu kan sangat signifikan artinya dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Tanpa data, teknologi kecerdasan artifisial tidak mungkin bisa berkembang sebegitu cepat dan sebegitu canggih gitu ya. Nah ini kan sekarang ada perebutan kuasa atas data. Siapa yang memiliki paling banyak data, maka dia akan semakin cepat dan semakin canggih dalam perkembangan teknologi kecerdasan artifisial gitu kan. Nah itulah kenapa kemudian pemerintah Amerika Serikat ataupun kemudian industri di Amerika Serikat juga berkepentingan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses data yang besar untuk pengembangan teknologi AI mereka. Karena sebenarnya aturan serupa juga berlaku di Cina. Kalau kita membaca Data Security Act di Cina, itu mewajibkan bahwa seluruh Chinese company yang beroperasi di seluruh dunia untuk memastikan bahwa mereka menyimpan datanya itu di mainland, data dari konsumen mereka. Paling tidak mirroring, sehingga kemudian cyber administration di bawah pemerintah Cina itu juga bisa melakukan surveillance terhadap data-data itu gitu kan. Ini lagi-lagi bahwa ya kita sebagai negara selatan gitu ya, menjadi semacam ya penonton yang kemudian terombang-ambing di dalam pertarungan dua gajah gitu ya. Nah ini yang kemudian mengapa kita di tingkat nasional perlu memastikan bahwa kita komit, kita strict dengan undang-undang PDP kita. Bagaimana memastikan bahwa undang-undang PDP bisa secepatnya berlaku secara efektif sehingga kita juga punya bargaining positions, punya posisi tawar yang lebih kuat ketika melakukan proses negosiasi. Bahwa kita memiliki Badan Perlindungan Data Pribadi, bahwa Badan Perlindungan Data Pribadi harus melakukan terlebih dahulu assessment adequacy ketika akan melakukan transfer data lintas batas negara gitu kan. Baik. Prof. Agar tidak terombang-ambing di pertarungan dua gajah seperti yang disebutkan oleh Mas Waita, artinya apa yang harus diperkuat oleh negosiator kita nantinya? Ya, negosiator kita harus bisa memahami kondisi di Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita tahu bahwa dari pihak Amerika Serikat menghendaki bahwa pangsa pasar di Indonesia yang terutama berkaitan dengan digital trade ini dia bisa punya akses yang luas begitu. Tetapi kalau misalnya mereka menurut mereka dibatasi harus buat PT di Indonesia dan PT itu pun juga tidak bisa mengirim data ke Amerika Serikat karena adanya ketentuan dari PDP. Sebenarnya bisa, tapi dengan berbagai macam syarat itu, maka mereka akan mengatakan ya kita tidak mau. Nah ini yang kita harus fight ya. Kita harus mengatakan bahwa nggak bisa. Ini aturan di Indonesia. Ini baru tahun 2022 disahkan, ya kan? Dan kita harus pertahankan itu. Ya kecuali kalau misalnya kita nyerah. Kalau misalnya menyerah berarti ya kedaulatan kita, seolah-olah kita tidak bisa bebas untuk membuat aturan yang terbaik untuk negara kita. Meskipun ada pengaruhnya lagi nanti ke tarif begitu, kesepakatan tarif ini begitu. Yang saya katakan, nggak usah nego aja, ada yang bisa kena 15%. 15% ya. Oke. Tanpa menyerahkan apapun ya. Oke, baik. Bang Oleh, tanggapan Anda Bang Oleh singkat saja sebelum nanti ke Mas Tama, Bang Oleh. Pada prinsipnya kita percaya dulu kepada pemerintah karena pemerintah hari ini pasti akan memberikan hal terbaik terutama terhadap perlindungan data. Dan tentu DPR akan mengontrol itu, akan memastikan bagaimana data-data yang nantinya jikalau terjadi sebuah kesepakatan antara Amerika dengan Indonesia, tentu pemerintah melalui Kemenlu dan melalui Komdigi akan konsultasi juga, akan konsultasi dulu ke DPR. Nah, sekarang kita percayakan dulu kepada tim negosiator dan juga kepada pemerintah. Mudah-mudahan
persyaratan transfer data dihilangkan dan pajak diturunkan. Tidak lagi 19, ya mudah-mudahan kembali ke awal gitu ya. Banter-banter di 15%. Satu catatan buat semuanya, pemerintah dalam hal ini, DPR tetap akan memegang teguh terhadap undang-undang yang sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif, yaitu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, dan kita tegak lurus pada undang-undang itu. Baik, ya. Saya langsung ke Bang Tama terakhir. Bang Tama, bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan kepada publik yang terlanjur khawatir dengan kegaduhan transfer data pribadi ini untuk kemudian bisa apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar kemudian bisa memastikan perlindungan data pribadi kita ini tetap terlindungi? Ya, jadi yang pertama adalah pemerintah kita tidak mungkin memberikan data pribadi masyarakat kita mentah-mentah kepada Amerika atau kepada negara siapapun. Tidak mungkin itu, udah pasti itu. Gitu. Artinya apa? Artinya pemerintah kita pasti akan melindungi masyarakat kita, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah ini Amerika ini mau neken kita nih, gitu. Sehingga ketika dia mau neken, kita harus punya regulasi aturan gitu yang bisa melindungi negara kita, masyarakat kita gitu. Apa regulasinya? Ada undang-undang PDP. Tapi apakah bisa dijalankan? Nggak bisa. Undang-undang PDP itu sekarang nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena aturan turunannya belum ada. Yang kedua, lembaganya belum ada gitu. Karena di dalam undang-undang ini jelas disebutkan bahwa yang ngurusi semuanya masalah perlindungan data pribadi ini adalah lembaga pengawas perlindungan data pribadi atau badan perlindungan data pribadi gitu. Nah, kalau itu udah ada, kemudian didiskusikan, nah baru nanti tim negosiator nih harus ngerti nih gimana kita bisa memegang prinsip data adequacy agreement gitu. Bagaimana kesetaraan tadi Mas Wahyu disampaikan. Bagaimana kita bisa kesetaraan bahwa data kita ketika disimpan di sana gitu, penanggung jawab keamanan itu tetap di kita gitu. Kita tetap melindungi data masyarakat kita. Kemudian juga ada pengecualian gitu. Jangan semua data-data ketika ditransfer itu ada data-data misalnya intelijen, data untuk pemerintahan dan lain-lain. Karena itu, pemerintah mengatakan data komersil saja ini. Iya gitu. Makanya itu harus ada pengecualian gitu. Harus ada pengecualian supaya itu tetap ada di negara kita. Kalaupun kita menggunakan perusahaan dari Amerika, perusahaan Amerika itu harus bikin server di Indonesia itu. Nah, yang ketiga adalah prinsipnya digital reciprocity gitu. Artinya apa? Ada kesetaraan gitu. Kalau misalkan kita menggunakan perusahaan Amerika untuk melakukan kegiatan ekonomi rakyat Indonesia gitu. Dan ketika orang Amerika menggunakan perusahaan Indonesia untuk mereka, kita juga bisa menggunakan data-data pengguna Amerika itu sesuai dengan apa yang mereka gunakan data-data kita gitu. Artinya apa? Itu semua akan terlindungi gitu, sama-sama akan melindungi sehingga sebenarnya kebocoran data, pemanfaatan secara ilegal nggak bisa. Kalau sekarang kita ini nggak punya nih, ketika misalkan tahun 2016 data masyarakat kita yang ada di Facebook ada 1 juta lebih digunakan untuk kampanye Presiden Trump gitu. Jelas-jelas itu oleh Cambridge Analytica. Kita bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak punya regulasinya. Oleh karena itu jangan sampai nih gitu rakyat kita nanti menjadi bulan-bulanan lagi data pribadinya digunakan oleh perusahaan Amerika atau negara Amerika secara sembarangan gitu. Nah, itu harus dilindungi. Ya, Prof. terakhir apa yang menjadi pesan untuk pemerintah untuk kemudian agar kedaulatan digital Republik Indonesia ini tetap terjaga? Ya, bagi tim negosiator nih, jadi kita harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang sekarang ini berlaku. Ya, dan kita tidak boleh mundur dari apa yang sudah ada. Apa yang dipersyaratkan, saya yakin sudah melalui suatu proses yang sangat panjang. Baik itu oleh pemerintah dengan DPR, bahkan dengan para akademisi, para pakar, dan lain sebagainya. Satu itu. Yang kedua, tentu bagi negosiator kita, mereka harus pandai di dalam bernegosiasi. Jangan sampai kita itu, saya pernah nulis artikel belajar kecerdikan dari negara lain soal negosiasi ini. Nah, itu kan berarti kan belajar kebodohan dari orang Indonesia. Nah, itu jangan sampai. Ya, negosiasi itu ada seninya. Dan itu tidak mudah. Dan gaya Trump, misalnya kita lihat kalau di televisi, itu dia gayanya modelnya kayak gitu. Pertama adalah menghumiliate, rendahkan lawan bicaranya. Misalnya Presiden Liberia dibilang, wah bahasa Inggris kamu bagus, begitu ya. Kamu belajarnya dari mana? Padahal di Liberia memang bahasanya bahasa Inggris, coba gitu kan. Lalu kemudian dari situ nanti dia akan menekan kita. Dan ini kelihatannya akan diikuti oleh pemerintahannya di bawah-bawah itu. Jadi jangan sampai itu terjadi,
ya kita harus benar-benar tim negosiasi ini harus kuat. Oke, itu harapan dari Prof. Hik. Ada beberapa harapan yang kemudian disampaikan atau dituliskan dari Mas Wai dan juga Mas Tama di simbol arah angin TVRI. Jaga data pribadi, kenali hak-hak subjek data pribadi kita, itu yang kemudian ditekankan oleh Mas Wai dan juga dari Mas Tama, segera bentuk badan perlindungan data pribadi untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Pilih pemimpin badan perlindungan data pribadi yang profesional. Kita terbangkan simbol dari arah angin TVRI, semoga kita menjadi harapan kita semua untuk kemudian tadi kita kawal secara bersama-sama. Prof. Hik dan juga Mas Tama, Mas Wai, Mas Soleh, Bang Soleh, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di arah angin TVRI malam hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Soleh, Prof. Hik dan juga Mas Tama sudah berbincang bersama kami. Demikianlah Arah Angin TVRI edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.